Halo minasan, assalamualaikum, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, selamat pagi, ohayo gozaimasu, konnichiwa, selamat siang, konbanwa, selamat malam. Buat teman-teman yang sudah klik video ini saya ucapkan terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Lukman. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah kenal karena ini adalah channel kedua saya. Karena channel pertama itu ngebahas bahasa Jepang juga, cuman memang episodenya udah masuk N2. Kalau upload di channel sebelumnya itu nanti teman-teman akan pusing nih ngurutnya. Jadi kita putuskan untuk bikin channel baru untuk belajar bahasa Jepang dari nol. Insya Allah kita rancang secara otodidak untuk membantu teman-teman yang mau belajar bahasa Jepang minasang ya. Langsung saja ke episode pertama, nggak usah banyak basa-basi, nggak usah banyak basa-basi ya minasang. Kita bahas tentang urutan belajar bahasa Jepang. Oke, tentu minasang motivasi minasang belajar bahasa Jepang tuh macam-macam, itu terserah minasang ya. Dan langsung saja ke urutan belajar bahasa Jepang, dan ini penting sebelum minasang masuk LPK gitu ya. Biasanya gitu sih ya, masuk LPK untuk pergi ke Jepang gitu ya. Nah, sebelum masuk LPK minasang alangkah lebih baiknya sebelum masuk LPK itu ada persiapan minasang ya, persiapan minimal. Tahu ini dulu minasang, oke? Tahu apa itu? Pertama, aisatsu. Minasang harus ngapalin aisatsu dulu deh. Gak apa-apa masih pakai huruf abjad, gak masalah, hafalin, tulis, hafalin minasang ya. Aisatsu itu artinya adalah salam dalam bahasa Jepang. Nanti di episode ini kita akan bahas salam basic ya minasang, yang minasang perlu tulis, minasang juga perlu hafalkan. Oke, seperti itu. Setelah kita belajar aisatsu, kita akan mengenal huruf-huruf yang digunakan di Jepang minasang, episode 2 mungkin ya, seperti itu. Dan langsung saja di yang pertama kita akan bahas aisatsu. Di pembukaan video tadi saya bilang ohayo gozaimasu, selamat pagi, konnichiwa, selamat siang, dan konbanwa, selamat malam. Itu hafalin dulu minasang. Tapi kayaknya karena itu udah familiar, kayaknya minasang udah pada hafal deh ya. Oke, ohayo gozaimasu itu selamat pagi. Kalau dengar ohayo doang itu juga sama, selamat pagi, tapi agak informal. Itu boleh minasang gunakan ke temen yang udah akrab. Kalau nggak akrab, belum akrab, sebaiknya pakai ohayo gozaimasu karena itu lebih sopan minasang. Konnichiwa itu selamat siang. Nah, itu konnichiwa mah itu udah formal ya minasang. Terus konbanwa, oke, konbanwa, selamat malam. Oke. Berikutnya ada oyasuminasai. Oyasuminasai itu artinya adalah selamat istirahat. Biasanya digunakan ke temen, misalkan contoh udah malam nih, kita ngobrol panjang lebar, udah ngantuk deh, mau istirahat dulu ya, oyasuminasai, oyasuminasai, selamat istirahat, kayak gitu. Kalau misalkan minasang punya temen satu kamar berdua, tuh sebelum tidur minasang boleh ucapkan oyasuminasai gitu, tidur, gitu deh, oke? Atau bahasa yang agak akrabnya adalah oyasumi, ya, oyasumi gitu ya, oyasumi doang cukup minasang. Tapi itu untuk ke teman-teman yang memang harus sudah akrab. Kalau belum akrab sebaiknya jangan ya minasang. Berikutnya salam-salam perpisahan ya, ada sayonara. Oke, sayonara ini sering banget pasti orang Indonesia pada tahu semua ya. Sayonara itu adalah selamat berpisah, selamat tinggal, dan ini biasanya jarang diucapkan, kecuali kalau memang berpisahnya mau lama gitu, itu baru diucapkan sayonara gitu. Berikutnya kalau misalkan berpisah besok mau ketemu lagi, jane ya, jane, atau dalam waktu dekat mau ketemu lagi, jane, itu boleh dengan jane atau matane, silahkan jane atau matane gitu, seperti itu. Kalau ketemunya besok gitu ya, besok itu hafalin aja mata ashita ne, mata ashita, oke, mata ashita. Boleh pakai ne, silahkan mata ashita ne gitu ya. Berikutnya adalah otsukare sama deshita. Oke, otsukare sama deshita artinya kalau misalkan kita kerja bareng di suatu hari, kita melakukan kegiatan bersama dan kita mau selesai nih, kita mau berpisah nih, oke, dari pekerjaan nih, dari jam 8 sampai jam 5 kerja bareng, jam 5 kita mau pulang, itu kan berpisah ya. Nah, itu minasang boleh dihafalkan otsukare sama deshita. Secara artinya adalah terima kasih sudah capek-capek hari ini gitu minasang, dan itu bisa diucapkan minasang untuk berpisah di pekerjaan. Oke, sekali lagi otsukare sama deshita, otsukare sama deshita. Tapi kalau cara pengucapannya boleh otsukare sama deshita, seperti itu. Oke, ada juga yang informal, kalau udah akrab cukup dengan otsukare gitu doang ya, otsukare gitu doang cukup biasanya minasang. Oke, berikutnya untuk perkenalan,
hajimemashite. Oke, hajimemashite. Berarti ini kalau hajimemashite ini artinya adalah mashite pernah naik haji, jadi hajimemashite. Enggak, minasan. Jadi hajimemashite itu adalah salam kenal. Biasanya aisatsu atau ucapan salam yang digunakan untuk pertama kali kita kenalan atau pertama kali kita ketemu orang gitu ya. Hajimemashite, salam kenal gitu ya. Hajimemashite. Rukumang desu. Yoroshiku onegai shimasu. Ini simpel ya. Cara kita kenalan dalam bahasa Jepang gini. Misalkan mau aisatsu dulu boleh. Oke, konnichiwa. Hajimemashite. Rukumang desu. Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Oke. Hajimemashite ini adalah salam kenal. Rukumang desu, Lukman desu. Nah, nama minasang tulis tambahin des, ditutup sama des. Udin desu, Asep desu, dan seterusnya. Oke, lalu ditutup dengan yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Nah, yoroshiku onegai shimasu ini dalam konteksnya perkenalan berarti mohon senang berkenalan dengan Anda. Kalau konteksnya lagi kenalan. Tapi kalau konteks yang lain, yoroshiku onegai shimasu itu artinya adalah ucapan minta tolong namanya ya. Minta tolong ya. Yoroshiku onegai shimasu gitu kan. Tolong bawain ini dong. Yoroshiku onegai shimasu gitu. Jadi yoroshiku onegai shimasu secara artinya banyak, tapi kalau dalam konteks berkenalan berarti artinya adalah senang berkenalan dengan Anda. Berikutnya, ittekimasu. Kalau minasang mau di rumah nih, mau berangkat ke suatu tempat ya, pamit berangkat ya. Nah, pamit berangkat ya atau assalamualaikum gitu ya minasang. Itu bahasa Jepangnya adalah ittekimasu. Oke, ittekimasu. Pergi dulu ya. Nah, itu ittekimasu tuh. Ittekimasu. Nah, kalau jawab ittekimasu misalkan si Asep sama si Nunung, misalnya Asep sama Nunung suami istri nih, Asepnya mau berangkat, Asep bilang ittekimasu gitu ya. Teh Nunung bilangnya itte irashai. Oke, itte irashai atau itterashai. Panjangnya adalah itte irashai. Cuman kalau mau dipendekin adalah itterashai. Kayak gitu biasa ya. Nah, Asepnya udah dari mana-mana kerja, pulang balik lagi ke rumah, itu bilangnya adalah tadaima. Oke, tadaima itu assalamualaikum, balik tuh. Oke, kebayang gak nih Asep sama Nunung menikah nih, Asepnya mau berangkat kerja, itu bilangnya ittekimasu, berangkat kayak gitu minasang. Setelah beres bekerja ittekimasu, berangkat nih, ini Nunung jawabnya ittekimasu, Nunung jawab itterashai katanya gitu, berangkat Asep kerja, pulang nih. Nah, Asep pas pulang itu bilangnya adalah tadaima gitu ya. Tadaima tuh aku pulang gitu. Nah, Nunung jawab nih okaeri nasai gitu. Okaeri nasai. Tadaima tuh aku pulang, jawabnya adalah okaeri nasai. Berikutnya, sebelum makan nih. Sebelum makan, mau makan, siap hidangan makan. Sebelum makan, aisatsunya adalah itadakimasu. Oke, itadakimasu. Itadakimasu itu artinya adalah dimakan atau ditampi, diterima gitu. Orang Sunda bilangnya ditampi, ini makannya, tuangnya gitu minasangnya. Itadakimasu, baru makan gitu. Setelah beres makan, beres makannya, itu bilangnya gochiso sama deshita. Oke, gochiso sama deshita gitu ya. Pengucapannya gini, gochiso sama deshita, gochiso sama deshita gitu ya, seperti itu. Udah beres makan, gochiso sama deshita. Sekali lagi, sebelum makan bilangnya apa? Itadakimasu. Oke, itadakimasu. Setelah beres makan bilangnya adalah gochiso sama deshita. Gochiso sama deshita. Kayak gitu ya minasang, diinget-inget. Oke, ya itu aja penjelasan aisatsu dulu minasang. Ini penting nih, minasang boleh tulis ya. Apa yang perlu minasang hafalkan. Jadi pas nanti masuk APK minasang nggak ada modal lah dikit kayak gitu. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya yang akan membahas tentang huruf-huruf apa aja yang minasang perlu hafal untuk belajar bahasa Jepang. Tapi kita nanti pelan-pelan. Ketemu lagi di episode 2. Jadi minasang kalau merasa video ini bermanfaat buat minasang, jangan lupa subscribe channel ini supaya tambah semangat. Kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Pertanyaan minasang insya Allah akan saya jawab, oke? Dan tentu tombol like dan share ke teman-teman yang lain supaya minasang punya teman belajar, sama-sama belajar otodidak. Oke, ya minasang. Saigo made kono doga o mite kurete arigatou gozaimashita. Terima kasih sudah nonton sampai akhir ya. Arigatou gozaimasu sudah nonton sampai akhir. Dan akhir kata wassalamualaikum, bye bye. Hatur nuhun pisan. Hanupis.